Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama, walaupun sebenarnya ada yang lebih layak mungkin untuk menyampaikan hal ini, tapi karena diminta, alhamdulillah sama-sama kita untuk bertukar pandangan dan pendapat. Sebenarnya para ulama ini banyak pendapatnya banyak sekali, tetapi yang pendapatannya yang sedikit. And the Sheikh says that ulama has a lot of ideas, a lot of thoughts, but in doing is restricted. Kalau cuma duduk biasa bertemu para ulama, mengeluarkan hasil-hasil pendapat, tetapi ketika pelaksanaannya memerlukan pendapatan, ini yang sudah menyebabkan tidak bisa jalan program-program yang ditetapkan. It's easy to sit with the ulama, a lot of ideas, but because of the financial restrictions, the ulama themselves cannot do what the ideas. Disebabkan karena ini kebetulan juga bertepatan dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya dia didukung oleh para sahabat-sahabat yang koprat mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disatukan kekuatan bagaimana sehingga dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat berjalan dengan lancar. It is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in celebrating the Maulid that we know that Rasulullah sallallahu was supported by the Agniya, the rich people of Medina, in doing dakwah. Dukungan ini yang pada saat ini kadang-kadang hanya melihat individu-individu tertentu. Ketika condong kepada satu orang, dana itu ke situ. Umpamanya condong sama Ustadz Hafiz, dana semuanya untuk Ustadz Hafiz. Kalau condong sama ulama ini semuanya ke situ. Padahal seandainya kalau dana-dana dan ahli koprat ini dapat bersatu untuk mengumpulkan dana itu secara satu, maka akan lebih kuat. Mungkin mereka kalau tidak percaya, para ulama-ulama mungkin tidak percaya umpamanya, kenapa tidak buat sendiri satu dana, satu yayasan sendiri untuk melakukan dan membantu urusan dakwah ini. It is well known that a lot of rich people are inclined towards one sheikh, one teacher. So all the funds give to him or give to the sheikh. And Habib Sheikh, people give to General, but General is helping Cambodia, Thailand. Not for General. Ini Habib ada yang buat contoh. So ada pula orang kaya, this corporate build their own foundations to disperse their funds, but not through the ulama. Saya pernah di Sabah lama, dakwah di Sabah dengan beberapa orang, masuk dari Yahya, Syekh Ismail yang sekarang di Al-Mukammil. Itu masjid-masjid di Sabah khususnya di daerah pedalaman bagus-bagus, alhamdulillah dibangun oleh kerajaan bagus.
tetapi bangunannya saja yang bagus, di dalam tidak ada orang. Habib and his friends, Habib Aqil, has done a lot of da'wah in the remote areas of Sabah and Sarawak. The government builds masjid, madrasas, but it is empty. Kami masuk di masjid itu, masuknya hari Sabtu, Jumat sore, petang kami masuk di masjid itu dan tidur di masjid itu. Kita bawa ikan asin, masak di masjid banyak, kita undang masyarakat yang ada di sekitar situ, makan sama-sama. Setelah makan, mereka pulang, anaknya kami tahan untuk berikan pendidikan. Tapi pendidikan itu hanya 1-2 hari. Memerlukan orang-orang yang senantiasa bisa berada di situ, boleh berada di situ. Ketika kita tinggalkan juga, hal itu akan kosong, tidak akan berlanjutan. Dan saya melihat banyaknya khirid dari Hadramaut yang ada di Malaysia ini, yang tentunya bukan malaikat. Saya pernah dikatakan guru mengaji itu waktu di Indonesia, dibilang guru mengaji tak payah dibayar. Saya bilang betul, karena guru mengaji ini malaikat semua, tak payah makan. Habib says he brings food to the remote areas for 2 days. Then Habib keeps their children. But how long Habib and his friends can do da'wah? Because even the ulama are not Indians. They need food. These ustaz, they need food. They need clothing. So their da'wah is restricted by their financial constraint. That's why Habib says, people say ustaz can do da'wah without money, without any ikhlas. But Habib says, we are not Indians. We need food, we need clothing. Jadi saya kira ketika kita mau mengumpul tadi seperti yang dikatakan mukadimah oleh Syekh Hafiz tadi, untuk mengumpul mereka ini dan mengirim ke sana, tentunya kita memerlukan, dan saya pikir Jenderal sendiri kalau mau tidak mampu untuk melakukannya, melainkan dapat menggabung seluruh tenaga yang ada, seluruh kekuatan yang ada, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu bersama kumpulan manusia. Kalau sendiri-sendiri, sedangkan kalau mau jalan saja, Nabi Muhammad SAW mengatakan harus sekurang-kurangnya 3 orang.